Pemirsa Bali TV, saat ini saya sedang berada di kantor Diskominfo Provinsi Bali dan kembali hari ini dilaksanakan jumpa pers yang dilakukan oleh Ketua Satgas COVID-19 Provinsi Bali yaitu Bapak Dewa Made Indra. Akan menyampaikan beberapa perkembangan terakhir, baik itu jumlah pasien dan kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi Bali. Berikut keterangan pers selengkapnya. Seluruh masyarakat Bali yang saya hormati, pada sore hari ini saya menyampaikan informasi tentang update perkembangan COVID-19 di Bali dan juga update kebijakan pemerintah Provinsi Bali dalam upaya meningkatkan upaya-upaya pencegahan penyebaran COVID-19 ini di Bali. Yang pertama, saya sampaikan update tentang perkembangan kasus COVID-19. Sampai dengan hari ini, secara kumulatif, jumlah pasien dalam pengawasan di Provinsi Bali sebanyak 96 orang. Bertambah 1 orang dibandingkan kemarin, karena kemarin saya umumkan 95 orang. Jadi hari ini ada tambahan 1 orang. Dari 96 orang pasien dalam pengawasan ini telah keluar hasil uji lab sampel swabnya sebanyak 73 orang. Dari 73 orang yang telah keluar hasil laboratorium uji sampel swabnya ini, 70 orang dinyatakan negatif dan 3 orang positif. Jadi sampai hari ini tidak ada penambahan positif COVID-19. Sedangkan sampel yang belum keluar sebanyak 23 orang. Oleh karena itu, maka 23 orang ini masih dirawat di rumah sakit sambil menunggu hasil uji lab. Jika hasil uji labnya telah keluar dan dinyatakan negatif, kondisi pasien dalam keadaan sehat tentu dipersilakan pulang. Selanjutnya, jika kondisinya masih belum begitu sehat tetapi sudah dinyatakan negatif, maka tentu dirawat dengan cara yang berbeda dengan penanganan COVID-19 ini, artinya dirawat di ruang rawat biasa. Demikian perkembangan kasus COVID-19 kita di Bali hari ini. Kemudian yang kedua, kepada seluruh masyarakat Bali, saya juga menyampaikan update kebijakan pemerintah Provinsi Bali dalam rangka meningkatkan dan menguatkan upaya-upaya pencegahan penyebaran COVID-19 ini di Bali. Tentu saja kebijakan yang diambil oleh pemerintah Provinsi Bali ini mencermati kebijakan pemerintah pusat dan juga mencermati perkembangan resiko yang kita hadapi di Bali. Sehubungan dengan hal tersebut, maka pada hari ini pemerintah Provinsi Bali melalui Satgas sesuai dengan arahan Bapak Gubernur Bali mengambil beberapa kebijakan. Yang pertama, mulai hari ini semua pekerja migran Indonesia dari Bali yang bekerja di luar negeri yang akan pulang ke Bali, terutama sekali yang berasal dari negara-negara yang terinfeksi COVID-19 ini, akan dilakukan karantina. Untuk itu pemerintah Provinsi Bali telah menyiapkan karantina untuk melaksanakan karantina bagi para pekerja migran Indonesia asal Bali yang pulang ke Bali. Prosesnya mulai dari Bandara Ngurah Rai. Di sana tim terdiri dari unsur-unsur yang ada di Bandara Ngurah Rai bersama dengan unsur dari pemerintah Provinsi Bali
dibantu juga dengan aparat kepolisian, bersama-sama melakukan pemisah atau identifikasi dari para penumpang yang datang untuk mengetahui yang mana merupakan pekerja migran Indonesia yang kembali dari negara-negara yang terjangkit dan yang mana yang tidak berasal dari negara-negara yang terjangkit. Di situ juga dilakukan pemeriksaan apakah yang kembali ini telah membawa sertifikat kesehatan atau health certificate dari negara dari mana dia berangkat. Setelah dilakukan identifikasi seperti itu, maka khusus yang berasal dari negara-negara yang terjangkit belum dilengkapi atau belum membawa health certificate dan menunjukkan diri sudah dikarantina, maka harus mengikuti karantina di Provinsi Bali. Untuk itu, pemerintah Provinsi Bali telah menyiapkan tempat karantina sekaligus juga SOP untuk pelaksanaan karantina itu. Kemudian yang kedua, dalam upaya untuk terus mengurangi interaksi antar orang dalam jarak dekat, maka pemerintah Provinsi Bali melalui Satgas Penanggulangan COVID-19 ini menginstruksikan kepada seluruh rumah sakit di Bali, baik pemerintah maupun swasta, untuk menghentikan jam kunjungan atau jam besuk dan membatasi jumlah penunggu pasien, 1 orang untuk setiap pasien. Tujuannya adalah untuk mengurangi jumlah orang yang berada di rumah sakit, sehingga dengan demikian semakin sedikit ada kontak antara satu dengan yang lainnya, sehingga ini menjadi bagian dari upaya pencegahan penyebaran COVID-19 ini. Kemudian yang ketiga, pemerintah Provinsi Bali juga sedang menyiapkan laboratorium di RSUP Sanglah untuk bisa melakukan tes terhadap sampel swab. Saat ini sedang dipersiapkan alatnya, bahan-bahan kimianya. Mudah-mudahan dalam waktu secepat mungkin laboratorium ini bisa berfungsi dengan baik, sehingga dengan demikian kita tidak harus menunggu lama hasil uji laboratorium yang kita kirim ke Jakarta atau ke Surabaya karena memerlukan waktu yang cukup lama. Kita berharap dengan berfungsinya laboratorium di RSUP Sanglah ini, maka pemeriksaan akan menjadi lebih cepat. Keempat, pemerintah Provinsi Bali juga sedang menyiapkan untuk dilakukan screening test dan juga rapid test untuk orang dalam pengawasan, sehingga dengan demikian kita bisa mengurangi kepanikan, kegalauan dari masyarakat. Sedang dipersiapkan, rencananya screening akan dilakukan di Rumah Sakit Kesdam 9 Udayana. Saat ini sedang disiapkan alatnya, mudah-mudahan dalam beberapa hari ke depan segera bisa kita laksanakan. Demikian update kebijakan pemerintah Provinsi Bali pada hari ini. Kebijakan berikutnya tentu akan menyesuaikan dengan kebijakan-kebijakan baru yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat. Dan juga kita akan mencermati terus perkembangan penyebaran COVID-19 ini, sehingga pemerintah Provinsi Bali dapat melakukan respon yang cepat dan tepat serta terukur dalam penanganan COVID-19 ini. Selanjutnya, saya menyampaikan himbauan kepada masyarakat. Karena mulai hari ini akan diterapkan karantina
bagi para pekerja migran Indonesia asal Bali yang pulang ke Bali, maka kami mohon pengertian, kesadaran, dan kebersamaan dari seluruh masyarakat, dari para orang tua pekerja migran ini, dari para pekerja migran, untuk mengikuti karantina ini dengan penuh disiplin. Karena mengikuti karantina dengan penuh disiplin ini berarti telah berpartisipasi untuk mencegah penyebaran COVID-19 ini secara lebih luas. Para orang tua pekerja migran ini kami juga harapkan menerima dengan ikhlas kebijakan pemerintah Provinsi Bali ini. Karena keikhlasan para orang tua juga akan menambah keyakinan kita bahwa upaya pencegahan COVID-19 ini dapat kita lakukan dengan lebih kuat. Kemudian kepada pemerintah kabupaten kota, mohon dukungan, kerjasama, dan kesatuan tindakan untuk melakukan upaya-upaya ini dengan sebaik-baiknya. Yang pertama, mohon dukungan pemerintah kabupaten kota untuk melaksanakan karantina bagi pekerja migran Indonesia asal Bali yang akan pulang ini, dengan jalan ikut serta mengedukasi masyarakat di tempat karantina untuk meyakinkan masyarakat bahwa karantina ini adalah kebutuhan kita bersama untuk mencegah penyebaran COVID-19 ini di Bali. Oleh karena itu, menjadi tanggung jawab bersama pemerintah Provinsi Bali, pemerintah Kabupaten Kota Sebali, dan segenap elemen masyarakat untuk memberikan dukungan terhadap pelaksanaan karantina ini. Kemudian yang kedua, kami juga sangat berharap dukungan, kerjasama, dan tindakan-tindakan yang sama dari pemerintah kabupaten kota untuk melakukan pengawasan terhadap pekerja migran yang sudah pulang atau yang baru saja pulang dari luar negeri, agar mereka benar-benar melaksanakan isolasi diri sendiri di rumah masing-masing secara tertib dan disiplin. Bupati dan wali kota dapat mengerahkan satuan tugas yang telah dibentuk atau posko yang telah dibentuk di desa masing-masing yang melibatkan pemerintah desa, desa adat, Babinsa, dan Babin Kamtibmas. Mohon dapat menugaskan posko di tingkat desa ini untuk memantau dan mengedukasi serta menjaga disiplin warga masyarakat kita yang harus melaksanakan isolasi diri sendiri di rumah masing-masing. Karena kunci utama untuk mencegah perluasan penyebaran COVID-19 ini adalah mengurangi sebanyak mungkin kontak antar satu dengan yang lainnya dalam jarak dekat. Sehingga dengan demikian, maka melalui kebersamaan antara pemerintah Provinsi Bali, pemerintah kabupaten kota, TNI, Polri, dan semua elemen masyarakat, termasuk pemerintah desa adat, dan kekuatan-kekuatan masyarakat yang lainnya, astungkan penyebaran COVID-19 di Provinsi Bali ini dapat kita kendalikan bersama sampai tingkat serendah mungkin, sehingga keselamatan masyarakat kita dapat kita wujudkan dengan sebaik-baiknya. Sekian dan terima kasih. Selamat sore. Ya, demikian tadi pemirsa Bali TV, jumpa pers yang dilakukan oleh Ketua Satgas COVID-19 Provinsi Bali, Pak Dewa Madindra. Ada beberapa penekanan. Yang pertama terkait dengan penambahan jumlah kasus yang mungkin tidak terlalu signifikan dan kita bersyukuri ini. Kemudian yang positif tetap hanya 3 orang. Kemudian yang kontak erat dengan pasien yang positif juga tidak ada penambahan jumlah. Kemudian yang berkaitan juga dengan upaya karantina yang dilakukan terhadap pekerja migran yang datang
pulang dari negara-negara yang terpapar COVID-19. Itu sudah dilakukan mulai hari ini. Demikian mungkin beberapa poin-poin penting dan juga berkaitan dengan kesiapan rumah sakit yang ada di Bali untuk menghadapi kemungkinan adanya lonjakan jumlah pasien dalam pengawasan atau orang dalam pengawasan terkait COVID-19. Demikian laporan saya dari kantor Diskominfo Provinsi Bali. Sampai jumpa di laporan berikutnya.